Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas dan Mbak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, hari ini Budini akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sebelum Budini jelaskan tentang sintesis protein, mengingat kembali apa itu DNA, apa itu RNA, apakah masih ingat? Oke, Budini ulas sedikit mengenai DNA dan RNA. DNA memiliki bentuk rantai panjang, ganda, dan berpilin atau biasa disebut dengan double helix. Kemudian memiliki basa nitrogen berupa purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya terdiri atas timin dan sitosin. Memiliki jenis gula berupa deoksiribosa. Sedangkan kalau RNA dia memiliki bentuk rantai pendek, tunggal dan tidak berpilin atau biasa disebut dengan single helix. Kemudian memiliki basa nitrogen berupa purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya berupa urasil dan sitosin. Nah, jenis gulanya berupa ribosa. Oke, Budini lanjutkan. Tahukah kalian bagaimana tubuh kalian dapat memproduksi berbagai macam produk protein, termasuk enzim yang ada pada organ pencernaan? Kira-kira bagaimana? Oke, lanjut saja. Tubuh dapat memproduksi protein dengan cara atau dengan proses sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut dengan gen. Suatu gen diawali dengan promotor dan diakhiri dengan terminator. Nah, di sini ada dua tahapan dari sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi dan yang kedua translasi. Apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan proses penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA duta. Nah, pada tahap transkripsi ini dibantu oleh enzim yang biasa disebut dengan RNA polimerase. Selanjutnya, tahap translasi. Tahap translasi ini merupakan proses penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh RNA transfer menghasilkan polipeptida. Nah, yang pertama transkripsi. Transkripsi di sini merupakan proses penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA duta. Nah, melibatkan enzim dari RNA polimerase. Tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya ada di nukleus. Sedangkan tahapan dari transkripsi ada 3. Yang pertama ada inisiasi, kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Tahap yang pertama yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. Nah, selanjutnya RNA polimerase ini akan membuka untai ganda DNA. Selanjutnya RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Nah, jadi DNA kan memiliki double helix. Kemudian ada RNA polimerase menempel pada promotor atau bagian ujung. Selanjutnya RNA polimerase ini akan membuka. Nah, membuka menyebabkan untai ganda itu membuka dan menyusun nukleotida RNA. Selanjutnya tahap elongasi. Nah, kalau inisiasi akan membuat
Kalau elongasi sudah merangkai nukleotida RNA sesuai dengan pasangan basa DNA yang terdapat pada pita DNA antisense. Selanjutnya, tahap terakhir dari transkripsi yaitu terminasi. Jadi, ketika RNA polimerase mencapai terminator pada gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA, RNA duta, ataupun RNA polimerase akan memisahkan diri. Nah, selanjutnya RNA duta akan keluar menuju ke sitoplasma, melanjutkan proses translasi. Selanjutnya, proses translasi. Proses translasi merupakan penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh RNA transfer menghasilkan polipeptida. Tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya ada di sitoplasma. Selanjutnya, tahapan dari translasi ada 3, sama seperti transkripsi. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi biasa disebut dengan proses penempelan ribosom subunit kecil pada RNA duta. Selanjutnya, tahap elongasi merupakan proses penyusunan polipeptida yang dibawa oleh RNA transfer. Yang terakhir yaitu terminasi, proses pelepasan rantai polipeptida dari ribosom. Nah, yang pertama, inisiasi. Adapun langkah dari tahap inisiasi yang pertama, ribosom subunit kecil yang berwarna coklat ini menempel pada RNA duta. Nah, dari sini paham ya, ribosom subunit kecil menempel pada RNA duta. Selanjutnya, RNA transfer yang membawa asam amino metionin atau AUG menuju ke ribosom subunit kecil. Selanjutnya, ribosom subunit besar menempel pada RNA duta. Nah, di sini ribosom subunit besar ada 3 ruang. Yang pertama ada set A. Nah, di sini yang paling kanan tempat masuk RNA transfer yang membawa asam amino. Sedangkan set P bagian tengah merupakan tempat RNA melepaskan asam amino. Selanjutnya, set paling kiri yaitu set E merupakan tempat keluarnya RNA dari ribosom. Nah, tahapan dari elongasi yang pertama, penyusunan protein terjadi pada saat RNA datang ke ribosom pada posisi A. Jadi RNA ini datang masuk ke set A. Selanjutnya bergeser ke posisi P atau set P, melepaskan asam amino yang dibawa. Selanjutnya bergeser menuju ke selanjutnya RNA transfer akan bergeser ke posisi E. Begitu seterusnya. Jadi ketika ada yang masuk, bergeser. Ketika ada yang masuk, bergeser. Seperti itu. Setelah RNA meninggalkan ribosom, maka ribosom ini akan bergerak ke ujung 3. Nah, jadi bergeser, sampai menuju ke bagian terminator. Proses ini akan berlanjut sampai mencapai codon stop, yaitu berupa UGA, UAA, dan UAG. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap translasi. Nah, di sini suatu protein
Nah, warnanya yang kuning ini merupakan faktor pelepas akan mengikatkan diri pada codon stop yang menyebabkan polipeptida ini terlepas dari ribosom. Selanjutnya ada RNA duta, kemudian ribosom subunit besar, subunit kecil akan melepaskan diri. Oke. Lanjut aja, di sini ada bagan transkripsi dan translasi. Jadi seperti ini. DNA diubah menjadi RNA duta melalui proses transkripsi. Nah, di sini dibantu oleh RNA polimerase. Selanjutnya, RNA duta dibantu oleh ribosom. Nah, di sini disebut dengan proses translasi. Nah, proses translasi ini akan menghasilkan polipeptida. Oke, Bu Dini ulangi, DNA diubah menjadi DNA menghasilkan RNA duta melalui proses transkripsi. Nah, di sini RNA duta dibantu oleh RNA transfer. Nah, tempatnya ada di ribosom. Proses ini disebut dengan translasi dan menghasilkan polipeptida. Langsung ke pengaplikasian soal saja. Nah, di sini jika diketahui rantai DNA sense memiliki urutan basa nitrogen ATC, GAG, CCT, maka urutan basa nitrogen dari DNAD atau RNA duta atau RNA messenger adalah, jadi seperti ini. DNA. Nah, di sini DNA memiliki rantai sense, jadi dari 3 aksen menuju ke 3 aksen. Ini disebut dengan sense. Nah, pasangan dari sense itu adalah antisense. Nah, selanjutnya, kalau ini DNA, nah, yang bawah adalah RNA. RNA. Nah, di sini disebut dengan atau biasa disebut dengan mRNA atau RNA duta Nah, sedangkan yang bawah disebut dengan tRNA. Nah, di sini rantai mRNA atau RNA duta, dia memiliki rantai 5 aksen sampai ke 3 aksen. Sedangkan kalau tRNA, dia ada 3 aksen ke 5 aksen. Nah, Bu Dini tulis juga ke antisense. Oke, 3 aksen dan 5 aksen.
Oke, Budini ulangi. Kalau DNA dia memiliki sense dan antisense. Selanjutnya, kalau RNA dia memiliki kodon, jadi yang rantainya 5 aksen menuju 3 aksen, biasa disebut dengan kodon. Kalau 3 aksen menuju ke 5 aksen, ini merupakan antikodon. Antisense, sense, kemudian kodon, antikodon. Diingat-ingat ya, ini adalah DNA, sedangkan ini adalah RNA. Yang ditanya, jika diketahui rantai sense memiliki urutan basa A, kemudian T, kemudian C, kemudian G, A, adenin maksudnya, guanin, sitosin, dan timin. Diingat-ingat ya, DNA memiliki timin, sedangkan kalau RNA memiliki urasil. Jadi seperti ini. Budini kasih contoh. Kalau adenin pasangannya timin pada DNA dan pasangan urasil pada RNA. Kemudian guanin pasangannya sitosin. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang ditanya sense, yang diketahui sense, yang ditanya RNA duta. Nah, yang pertama kalian harus menerjemahkan sense ke antisense dulu. Jadi A pasangannya apa? Oke, pasangannya adalah T. Kemudian T pasangannya adalah A. Selanjutnya C atau sitosin pasangannya G. Selanjutnya G pasangannya C, kemudian adenin pasangannya timin, selanjutnya guanin pasangannya sitosin, kemudian sitosin pasangannya guanin, kemudian sitosin lagi pasangannya guanin, dan timin pasangannya adenin. Dari sini paham ya? Nah, yang ditanya yaitu RNA duta. Jadi, yang mencetak RNA duta itu adalah antisense. Diingat-ingat, yang mencetak RNA duta adalah antisense. Oke, Budini lanjutkan. Dan jadi dari antisense diubah ke RNA duta. Jadi T pasangannya apa? Timin pasangannya adalah adenin. Kemudian adenin pasangannya urasil. Nah, ini bedanya. Kalau DNA punya timin, kalau RNA punya urasil. Kemudian ada guanin pasangannya sitosin. Selanjutnya sitosin pasangannya guanin. Kemudian timin pasangannya adenin. Selanjutnya sitosin pasangannya adalah guanin, kemudian guanin pasangannya sitosin, kemudian ini sitosin, dan yang terakhir adenin pasangannya adalah urasil. Nah, seperti ini. Kemudian di sini maaf, Budini hapus. Nah, di sini pasangan dari RNA duta adenin adalah urasil. Kemudian urasil adalah adenin. Begitu seterusnya. Paham ya Mas dan Mbak? Nah, yang diterjemahkan atau yang membentuk polipeptida adalah yang ini. Jadi kalian bisa melihat ke tabel asam amino 20
jenis tabel asam amino. Misalnya aja AUC. Nah, ini AUC. Nah, AUC itu di 20 tabel asam amino merupakan jenis polipeptida isoleusin. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada CAG. CAG merupakan dari polipeptida glutamin. Nah, ini merupakan glutamin. Seperti itu, Mas dan Mbak. Nah, langsung aja pengaplikasian soal. Jika diketahui pita antisense suatu DNA, maka protein yang terbentuk adalah, nah, kalau ini antisense langsung aja kalian ubah ke RNA duta atau mRNA. Kemudian kalau sudah terbentuk, dilihat. Nah, dilihat yang terbentuk, misalnya AAA. Jadi kalau diubah menjadi RNA messenger atau duta itu adalah UUU. Jadi fenilalanin, seperti itu. Nah, ada soal 2, 3, 4, dan 5. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Apabila kalian masih belum jelas, bisa kontak Bu Dini ataupun Bu Yuliatri. Terima kasih atas perhatiannya Mas dan Mbak. Apabila ada yang belum jelas, boleh tanya Bu Dini ataupun Bu Yuliatri. Sekian pembahasan dari sintesis protein. Apabila Bu Dini ada salah kata, Bu Dini mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.